Ibadah ialah bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala apa yang diizinkannya. Ada Pak Agus di kesempatan ini, beliau juga sering sekali menyampaikan hal ini. Saya sering mendengar langsung dari beliau menyampaikan ini. Pak Aiban juga sering. Jadi ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada ibadah yang tidak mendekatkan diri pada Allah. Kalau tidak mendekatkan diri pada Allah, ya bukan ibadah namanya. Agar hubungan kita dengan Allah itu dekat, maka perintah-perintahnya mesti kita laksanakan, kita taati. Kalau perintah Allah tidak kita taati, tidak mungkin hubungan kita dengan Allah dekat. Tidak mungkin. Kalau larangan-larangan Allah tidak kita jauhi, tidak mungkin hubungan kita dekat dengan Allah. Tidak mungkin. Kalau petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya tidak diikuti, tidak mungkin hubungan kita dengan Allah mesra. Kalau apa yang disuruhkan oleh Allah dan Rasulnya tidak kita amalkan, juga tidak akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana juga sudah sering kita dengar, ibadah itu dibagi dua. Ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah am dan ibadah khos. Ibadah yang khos ini orang biasa menyebut ibadah mahdhah. Ibadah yang sifatnya umum ialah segala amal yang diizinkan Allah. Segala amal yang diizinkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah itu pasti yang baik-baik. Ya. Ini yang boleh dikatakan tidak berbatas, boleh dikatakan tidak terbatas. Kemudian ibadah yang khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah rinciannya dan tata caranya melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Yang pada butir dua ini tidak perlu ada tambahan lagi. Sudah, kayak puasa itu sudah standar sekali, sudah baku sekali. Puasa itu, ibadah saum itu masuk kategori yang nomor 2. Sudah ditentukan waktunya. Puasa wajib sebulan penuh itu bulan Ramadan. Tidak ada bulan lainnya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sudah baku. Tidak bisa diubah. Ya. Yang namanya puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu contoh ibadah khas seperti itu sudah sangat baku, tidak bisa diubah lagi. Nah, apakah tujuan ibadah itu? Tujuan ibadah bisa kita ketahui dari surah Al-Baqarah ayat 21 ini. Insyaallah Bapak Ibu hafal semua. Karena ayat ini sering dikutip. Ya? Surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, an-nas jamak dari al-insan, jamak. U'budu, beribadalah kamu. Kalau dalam Al-Quran dan terjemahannya Kementerian Agama itu diterjemahkan dengan sembahlah. Kalau saya tidak terlalu suka dengan kata sembahlah itu. U'budu, beribadahlah kamu semua. Rabbakum, kepada Tuhanmu. Ini beribadah itu kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Tuhan kita itu siapa? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, kita semua. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita. Untuk apa ibadah itu? La'alakum tatakun. Ini sengaja saya beri warna kuning. La'alakum tatakun, supaya kamu bertakwa. Ini terjemahnya, hai manusia, beribadalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, saya mencoba mendekati ayat itu dengan pendekatan sistem. Mudah-mudahan tidak salah, karena ini termasuk dalam
pendekatan burhani yang dikemukakan oleh Pak Aidar Nasir, oleh Pak Agung Danarto, juga Pak Mas Abdul Mukti. Ayat itu bisa kita lihat dari perspektif sistem. Yang namanya sistem itu unsur-unsur yang saling berpengaruh, saling pengaruhi untuk mencapai tujuannya. Kalau kita lihat dari pendekatan sistem ayat tadi, ada inputnya. Siapa itu? Manusia. Semua manusia itu bagian dari sistem. Prosesnya apa? Beribadah. Jadi manusia itu beribadah. Memang diciptakan untuk beribadah. Jadi kalau ada manusia tidak melaksanakan ibadah, berarti mengingkari eksistensinya. Prosesi ibadah itu mesti dilakukan oleh manusia. Tapi memang di antara manusia ada yang mau dan ada yang tidak mau. Yang mau siapa? Adalah orang-orang beriman seperti kita, insya Allah. Nah, kalau orang itu sudah melaksanakan proses ibadah dengan baik dan benar, pasti muncul outputnya apa? Takwa. Sudah pasti. Orang itu kalau melaksanakan proses ibadah dengan baik dan benar, tulus, benar, pasti akan muncul ketakwaan dalam dirinya. Nah, kalau orang itu sudah menjadi orang bertakwa, itulah orang mulia. Maka outcome manusia yang beribadah itu adalah kemuliaan. Nah, begini. Manusia kalau mau beribadah dengan baik dan benar akan menjadi orang yang bertakwa. Dan orang itu kalau bertakwa benar-benar, haqqa tuqatih, pasti melekat kemuliaan dalam dirinya. Ini tidak mungkin terelakkan. Dan ini sesuai dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi kemuliaan itu ada dalam orang yang bertakwa. Ketakwaan itu hadir kalau orang beribadah dengan baik dan benar. Nah, ini ayat seutuhnya Al-Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat 13. Insya Allah kita banyak yang hafal ya Bapak Ibu ya, banyak yang hafal. Ya ayuhanas, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi manusia diciptakan oleh Allah melalui seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, supaya saling mengenal. Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Yang kemudian dalam tafsir Hasan Al-Banna diberikan penjelasan berangkat dari ta'aruf ini. Kalau ta'arufnya benar, dia akan memunculkan tafahum, saling memahami. Kalau orang itu sudah saling memahami, akan muncul ta'awun, saling menolong, saling membantu, tentu dalam kebajikan dan takwa. Berikutnya akan muncul perilaku yang mulia berikutnya, takaful, saling menjamin. Saling menjamin kehormatan, saling menjamin kesejahteraan, saling menjamin kemajuan, dan lain-lainnya. Mohon dicermati yang saya cetak warna kuning. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ada yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi Allah mengukur kemuliaan manusia itu parameternya adalah ketakwaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berusaha sungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sekali lagi, ketakwaan ini akan muncul kalau kita beribadah dengan baik, sholat dengan baik dan benar, puasa dengan baik dan benar, berhaji dengan baik dan benar, berumrah dengan baik dan benar. Akan muncul ketakwaan, akan muncul kemuliaan. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Al-khabir, khabir, maha teliti. Ada yang menerjemahkan maha mengenal. Ya, ini terjemahnya tadi sudah saya terjemahkan, mudah-mudahan tidak keliru. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu si Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi kalau dalam bulan suci Ramadan ini kita ingin memantapkan amal ibadah, itu memang sudah pada tempatnya, karena itu akan menjadi wasilah hadirnya ketakwaan dan akan disusul dengan kemuliaan dalam diri kita. Semuanya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal, maha teliti. Ini bonus yang diberikan kepada orang yang bertakwa banyak sekali, tentu karena waktu tidak memungkinkan disampaikan dalam kesempatan ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu benar-benar mulia, benar-benar dimuliakan oleh Allah, karena mendapat keberuntungan, mendapat kemuliaan, mendapat keberkahan yang luar biasa banyaknya, seperti tertera dalam layar itu.